Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Nurlaili Anida dengan Ayu Fitri Yuliana. Kami dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kami di sini akan menjelaskan tentang wawancara. Ada 5 pembahasan di sini, yaitu 1 pengertian wawancara, 2 wawancara mendalam, 3 probing, 4 parafrase, dan 5 pedoman wawancara. Pendahuluan. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah situasi di mana terjadi interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan pedoman wawancara berdasarkan pada hasil tugas atau tes yang telah diberikan kepada yang diwawancara. Wawancara juga merupakan alat penelitian yang berharga, di mana memungkinkan wawancara untuk mengumpulkan informasi lengkap yang dapat diperoleh lewat kuesioner atau percakapan telepon, dan juga memanfaatkan isyarat verbal dan nonverbal. Wawancara juga memungkinkan pewawancara untuk menafsirkan atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan secara lebih mudah, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan jawaban dari responden. Kajian teori. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Kegiatan tanya-jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. Wawancara sering dilakukan oleh jurnalis, reporter, atau pencari berita kepada orang-orang terlibat pada suatu peristiwa. Probing adalah suatu teknik dalam pembelajaran dengan cara mengajukan satu seri pertanyaan untuk membimbing siswa menggunakan pengetahuan yang telah ada pada dirinya agar dapat membangunnya sendiri menjadi pengetahuan baru. Parafrase adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Pengertian wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu 1. Charles Stewart dan W.B. Cass. Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. 2. Robert Kahn dan Chandler. Wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. 3. Kojaraningrat. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. 4. Leksi Jemolong. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 5. Denzik. Wawancara dipandu dan rekaman pembicaraan atau tatap muka, percakapan di mana seseorang mendapat informasi dari orang lain. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau judge. Wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka atau face-to-face. Kegunaan atau manfaat dilakukannya wawancara mendalam adalah: 1. Topik atau pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau sangat sensitif. 2. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai situ. 3. Pengetahuan. 4. Pandangan responden mengenai masalah. 5. Responden tersebar. Maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai, namun berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian tersebut. 5. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan pendapatnya. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman. Selanjutnya ada probing. Probing adalah penyelidikan pemeriksaan, dan probing mendorong atau menuntun penyelidikan atau pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi yang telah ada pada diri siswa agar dapat digunakan untuk memahami pengetahuan atau konsep baru. Model pembelajaran probing adalah yang sifatnya menuntun dan menggali pola pikir siswa guna memperoleh pengetahuan baru yang sedang dipelajari berdasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa sebelumnya. Probing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mendorong siswa lebih aktif berpikir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.
Kekurangan dalam probing itu dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada tiap siswa. Siswa merasa takut, apalagi bila guru dapat mendorong siswa untuk berani. Selanjutnya ada parafrase. Parafrase adalah kalimat atau frasa yang menyampaikan makna yang sama dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Meskipun definisi logis dari parafrase membutuhkan kesetaraan semantik yang ketat, linguistis menerima kesetaraan yang lebih luas perkiraan sehingga memungkinkan lebih banyak. Contohnya parafrase kuasai. Parafrase menarik untuk banyak tugas NLP saat ini, termasuk entanglement tekstual, membaca mesin, menjawab pertanyaan eksentrasi informasi, dan terjemahan mesin. Setiap kali teks berisi beberapa cara untuk menanyakan hal yang sama, tetapi aplikasi memerlukan perlakuan yang sama dari berbagai alternatif tersebut. Mekanisme pengenalan parafrase otomatis akan berguna. Salah satu alasan mengapa sistem pengenalan parafrase sulit untuk dibangun adalah karena parafrase sulit untuk didefinisikan. Kalimat atau frase yang menyampaikan makna yang sama dengan menggunakan kata-kata yang berbeda disebut parafrase. Misalnya, perhatikan kalimat 1 dan 2. Yang pertama, sekolah mengatakan bahwa bis mereka masing-masing menampung 40 siswa. Yang kedua, sekolah mengatakan bahwa bis mereka masing-masing mampu menampung 40 siswa. Selanjutnya ada pedoman wawancara. Dalam penelitian wawancara sangat berguna untuk mendapatkan cerita di balik pengalaman partisipasi. Pewawancara dapat mengejar informasi mendalam tentang suatu topik. Wawancara dapat bermanfaat sebagai tindak lanjut terhadap responden tertentu terhadap kuesionernya, misalnya untuk menyelidiki lebih lanjut tanggapan mereka. Terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, wawancara informal dengan pendekatan percakapan. Tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan, perbincangan dibiarkan terbuka tapi tetap disesuaikan dengan sifat dan prioritas. Orang yang diwawancarai selama wawancara, pewawancara mengikuti harus. Yang kedua, wawancara dengan pendekatan panduan umum. Pendekatan panduan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bidang informasi umum yang sama dikumpulkan dari setiap orang yang diwawancarai. Yang ketiga, wawancara standar yang terbuka. Di sini, pertanyaan terbuka yang sama ditanyakan kepada semua orang yang diwawancarai. Pertanyaan terbuka adalah di mana responden bebas memilih bagaimana menjawab pertanyaan, yaitu mereka tidak memilih ya atau bahkan tidak, atau berikan peringatan numerik dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, ada wawancara tertutup dengan respon tetap, di mana semua yang diwawancarai ditanyai pertanyaan yang sama dan diminta untuk memilih jawaban dari sekumpulan alternatif yang sama. Format ini bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya ada persiapan wawancara. Pilih pengaturan dengan sedikit gangguan. Hindari lampu terlalu terang atau suara terlalu keras. Pastikan orang yang diwawancarai nyaman. Anda mungkin bisa bertanya kepada mereka dan lain sebagainya. Seringkali mereka yang mulai lebih merasa nyaman di tempat kerja atau rumah mereka sendiri. Selanjutnya ada tujuan wawancara. Perhatikan persyaratan kerahasiaan. Perhatikan ketentuan kerahasiaan apapun. Jelaskan siapa yang akan mendapatkan akses ke jawaban mereka dan bagaimana jawaban mereka ke analisis. Jika komentar mereka digunakan sebagai kutipan, dapatkan izin tertulis dari mereka untuk melakukannya. Jelaskan format wawancara. Jelaskan jenis wawancara yang Anda lakukan, beserta jika Anda ingin mereka mengajukan pertanyaan tertentu, apakah mereka akan melakukan sesuainya. Selanjutnya, keinginan mereka atau tunggu sampai akhir wawancara. Selanjutnya, tunjukkan beberapa lama biasanya wawancara berlangsung. Beritahu mereka cara menghubungi Anda nanti jika mereka mau. Tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pertanyaan sebelum Anda memulai wawancara. Selanjutnya, jangan mengandalkan ingatan Anda untuk mengingat jawaban mereka. Minta izin untuk merekam wawancara atau bawalah seseorang. Kesimpulan dari wawancara adalah situasi di mana terjadi interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan pedoman wawancara berdasarkan pada hasil tugas teks yang telah diberikan kepada yang diwawancarai. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang terbaik sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara pertanyaan
Bertanya langsung kepada responden. Apabila wawancara jadikan satu-satunya alat pengumpulan data atau sebagai metode diberi kedudukan yang utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya, ia akan memiliki sebagai metode primer. Nah, sebaliknya jika ia digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak diperoleh dengan cara lain, ia akan menjadi metode pelengkap. Selanjutnya, seorang pewawancara yang baik mencari pengungkapan atau wawasan, pikiran atau sudut pandang yang menarik yang cukup bernilai dengan diketahui, jika bukan hal yang sudah secara umum didengar atau diketahui. Wawancara memiliki perbedaan dengan percakapan biasa yang dilakukan. Perbedaan tersebut yaitu wawancara itu bertujuan untuk menggali permasalahan yang ingin diketahui untuk disampaikan kepada layak media cetak, pendengar radio, atau pemirsa televisi. Namun, wartawan yang sedang melakukan wawancara tidak bisa memaksa seseorang memberikan informasi yang dibutuhkan, tetapi bisa membujuk seseorang agar bersedia memberikan keterangan yang diperlukan. Demikian presentasi dari kami.